Perkenalkan, nama saya Agus Dika Wibowo dengan NIM di 1220028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 1 dengan 1%. Yang pertama yaitu diketahui dengan data B 450 mm, H 450 mm dengan Fj 25 MPa dijadikan kilonewton jadi 0,025 kilonewton per mm kuadrat. ASD kita cari dengan cara perkalian antara BH dengan persen, didapat 2025 mm kuadrat. A1 sama dengan A2 sama dengan 1012,5 mm kuadrat. Selanjutnya itu tulangan DS sama dengan 55 mm, D 395 mm, D1 sama dengan 0,85, D besar sama dengan 22 mm. FY nya didapat 380 MPa dijadikan kilonewton jadi 0,38 kilonewton per mm kuadrat. Dan epsilon Y 0,0019. Yang pertama yaitu tinjauan beban sentris. Yang pertama mencari PO sama dengan 5229,59 dan hasil akhirnya yaitu Gmax yang didapat 0,552. Yang selanjutnya yaitu tinjauan beban beton tekan menentukan terjadi jika C lebih besar dari CB. CB sama dengan 242 mm kuadrat, diambil C sama dengan 350, lebih besar dari CB. Itu didapat nilai akhir Q sama dengan 0,267, R nya 0,1040129. Yang ketiga yaitu tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB sama dengan 242 mm dan nilai A 205,561224 mm. Epsilon 1 0,0019, F1 sama dengan FY 0,380, Epsilon Xn 2 sama dengan 0,0023, F2 Xn sama dengan FY sama dengan 0,380 kilonewton per mm kuadrat. Didapat nilai akhir Q sama dengan 0,252, R 0,1058715. Selanjutnya yaitu keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Diambil C sama dengan 160 mm dan A 136 mm. Akhirnya didapat nilai akhir Q 0,167, R 0,0955811. Yang terakhir yaitu tinjauan beban keadaan beban P sama dengan 0. Karena F double Xn 2 kurang dari 0 maka dipakai F2 Xn dan nilai akhir R sama dengan 0,044853 dan R sama dengan 0,062187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Paulan Marhani dengan NIM T100-220-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 yang 2%. Itu kita akan mendapatkan soal berupa dimensi kolom 450 mm, FC 25 MPa, FB 380 MPa, TS 55 mm dan D diameter 22 mm. Pembuatan diagram interaksi kolom. Di sini kita akan mendapatkan lebar 450 mm dan H 450 mm, kemudian FC 25 MPa dikonversi kemudian menjadi 0,025 kN per mm persegi. Kemudian AST 4050 mm persegi. Kemudian AST ini A1 ini AST dibagi 2 yaitu mendapatkan 2025 mm persegi. Kemudian tulangan 50 DS nya 55 mm, kemudian diameter 395 mm, kemudian 0,85, diameternya 22 mm, dan DS nya
20.000 MPa dikonversi menjadi 200 kN per meter persegi, milimeter persegi. Kemudian NV 380 MPa dikonversi menjadi 0,38 kN per milimeter persegi. Dan Y-nya mencatatkan 0,0019. Kemudian A, tinjauan beban sentris, bawahnya 5.756,06, kemudian BU-nya 3.741,44, GO-nya mendapatkan 0,74, PN max-nya 4.604,85, kemudian PN max 2.993,15, kemudian mendapatkan Qmax-nya 0,59. Yang kedua, P, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. CB-nya mendapatkan nilai 242 mm persegi, kemudian diambil C 250, kemudian A 212,5 mm, kemudian epsilonnya mendapatkan nilai 0,0017, kemudian F1-nya mendapatkan nilai 0,336, kemudian B-nya mendapatkan 0,0023, kemudian mendapatkan nilai P 0,272 dan R 0,1391765. Yang selanjutnya C, tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB 242 mm, A-nya mendapatkan nilai 205,561,224 mm. Kemudian I-nya mendapatkan 0,0019, F1-nya mendapatkan 0,380 kN per milimeter persegi. Kemudian B-nya mendapatkan nilai 0,0023 dan F2-nya mendapatkan nilai 0,380 kN per milimeter persegi. Kemudian mendapatkan nilai Q 0,252, kemudian R 0,1431959. Yang selanjutnya D, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Diambil C 160 mm, kemudian A 136 mm, kemudian I-nya 0,0044, kemudian F1-nya sama 0,380 kN per milimeter persegi. Kemudian I-nya mendapatkan nilai 0,0020, kemudian F2-nya sama 0,38 kN per milimeter persegi, kemudian mendapatkan nilai Q 0,167, kemudian R 0,1329056. Kemudian BU-nya mendapatkan nilai 506.250 Newton, kemudian dikonversi menjadi kilonewton menjadi 506,25 kN. Yang dipilih yang kecil yaitu 0,100. Kemudian tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. P dengan nilai 23,294, kemudian Q-nya 5.940, A-nya 57,221, kemudian F aksennya 109,792 MPa. Karena F aksen kurang dari 0 maka dipakai F2 aksen. Kemudian mendapatkan nilai R yaitu 0,057
0,2009. Yang selanjutnya R selanjutnya mendapatkan nilai 0,0792012. Selanjutnya yang 3% caranya sama. Kita masukkan angka data-data. Yang pertama, lebar 450 mm, tinggi 450 mm, kemudian FC 25 MPa, konversi menjadi kilonewton per milimeter persegi, yaitu mendapat 0,025. Kemudian AST-nya 6075 mm persegi. Kemudian A1-nya mendapatkan nilai 337,5 mm persegi. Kemudian tulangannya 55 mm, diameternya 395 mm, dan B-nya 0,85, D-nya 22 mm, ES-nya 20.000 MPa, dikonversi menjadi kilonewton per milimeter persegi, yaitu 200. Kemudian FG-nya 380 MPa, sama dikonversi menjadi kilonewton per milimeter persegi, mendapatkan nilai 0,38. EY-nya mendapatkan nilai 0,019. Yang A, tinjauan beban sentris. PO-nya mendapatkan 6.482,53. PO-nya mendapatkan nilai 4.213,65. GO-nya 0,83. PN max-nya 5.186,03. PN max-nya 3.370,92, kemudian Kmax-nya mendapatkan nilai 0,67. Yang selanjutnya, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. CB-nya mendapatkan nilai 242 mm persegi, kemudian diambil C 250. Kemudian A-nya mendapatkan nilai 212,5 mm. Kemudian epsilon 0,0017, kemudian F1 0,336 kilonewton per milimeter persegi. Kemudian kilon Y-nya mendapatkan 0,0023, sehingga mendapatkan nilai Q 0,276 dan R 0,1743400. Yang selanjutnya, tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB 242 mm. Yang pertama, A mendapatkan nilai 205,561224 mm, kemudian EY-nya 0,0019, kemudian F1-nya 0,380 kN per milimeter persegi. Kemudian EY-nya 0,0023. Kemudian FG-nya sama 0,380 km per milimeter persegi. Kemudian mendapatkan nilai Q 0,252, R-nya 0,1805203. Yang selanjutnya, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. Diambil C 160 mm, kemudian A-nya 136 mm, kemudian EY-nya 0,0044, kemudian F1-nya 0,380 kN per milimeter persegi, kemudian EY-nya 0,0020, F2-nya sama mendapatkan nilai 0,380 kN per milimeter persegi. Kemudian mendapatkan nilai Q 0,167, kemudian R 0,1702300. Kemudian PU-nya mendapatkan nilai
506.250 Newton, kemudian dikonversi menjadi kilonewton, yaitu mendapatkan nilai 506,25. Kemudian PU-nya 1277,61 kilonewton. Dipilih nilai yang kecil, yaitu PU-nya 506,3 kilonewton. Jadi Q-nya ini mendapatkan nilai 0,100. Kemudian tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. P-nya mendapatkan nilai 34,941, kemudian Q-nya 8.910, kemudian A-nya 65,711, kemudian F-nya ini 173,132 MPa. Karena F aksennya ini kurang dari 0, maka dipakai F2 aksen. Kemudian mendapatkan nilai R, yaitu 0,0649274. Kemudian R yang selanjutnya mendapatkan nilai 0,098995. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan dari pengerjaan tugas kelompok 2. Dari sini nilai 4%, sama seperti cara sebelumnya, didapatkan nilai PO dari perhitungan 0,85 dikali FC, terus dikalikan P dikali H dikurangi AST, lalu AST dikurangi dengan FY. Tetapkan ini, lalu dijadikan kilonewton menjadi 4685, lalu didapatkan nilai KIO dari nilai diameter PO dibagi B kali H dikali FC. Lalu kita mencari nilai Pnmax dari perhitungan P0 dikalikan 0,8. Pnmax dijadikan kilonewton. Lalu mencari nilai Qmax. Qmax didapatkan dari Pnmax dibagi B dikali H dikali FC. Nah, setelah data didapat, lalu mencari nilai-nilai CP, A, dan seterusnya sama seperti cara sebelumnya pada 1%, 2%, dan 3%. Dari data ini lalu didapatkan nilai R, diambil nilai Q dan R-nya untuk membuat diagram. 5% di sini juga sama caranya bercara sebelumnya. Dari diagram ini kita mendapatkan hasil Q0 dan Qmax yang dimasukkan di tabel. Dari sini kita mendapatkan Q0, Qmax dari 1%, 2%, untuk Q0, Qmax persen, 4% di sini, dan 5% juga diambil lalu dimasukkan ke sini. Untuk selanjutnya yang kedua di sini kita mendapatkan dari nilai QR di sini sama halnya 2%, 3%, dan 4%.
Nah, 5% juga sama di sini. Lalu membuat diagram dengan cara membuat link dari kita masukkan dulu untuk bantuannya di sini, dimasukkan lagi nilai R dan Q untuk membuat diagram ini. Lalu diagram selanjutnya di sini kita memasukkan nilai R dan Q 0. Sama semuanya dimasukkan dari 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Di sini caranya sama. Kita masukkan semuanya datanya di sini dari perhitungan 1%, 2%, 3%, dan 4%. Dimasukkan nilai QR. Untuk di sini kita membuat tabel bantuan untuk masukkan nilai R, Q, dan R di 0 untuk membuat diagram tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2 di soal kedua. Yaitu kita mendapatkan soal berupa dimensi kolom yaitu sebesar 450 mm. FC-nya kita dapat di 25 MPa, FY kita dapat di 380 MPa, DS kita dapat di 55 mm. Kemudian diameter tulangannya kita dapat di 22 mm. Jumlah tulangannya kita di 10. Kemudian PU kita 1500 dan MU kita di 600 kN/m. Untuk soal 2 sendiri kita memasukkan lebar 450 mm, tinggi juga 450 meter. Kemudian kotakan beton FC-nya kita tadi 25 MPa. Kita konversi ke kilonewton per milimeter persegi dengan cara dibagi 1000. Kemudian ini sama untuk FY juga kita tinggal memasukkan, kemudian kita bagi. Untuk DS kita di 55 tadi. Kemudian diameter tulangan 22 mm, jumlah tulangan 10. Kemudian untuk modul elastisitas baja kita di 200.000 MPa. Karena kita memakai di FC-nya kita itu 25 MPa, maka beta kita memakai 0,85. Untuk luas tulangan kita dapat di untuk luas tulangan kita menyari luas dari tulangan dengan cara jumlah tulangan kita dikalikan dengan 1/4 pi kali diameter tulangan pangkat 2. Nanti kita dapat di 3801 mm persegi untuk kedua sisi tulangan. Nah, untuk satu sisi tulangan kita dapat di 1900 mm persegi. Kemudian untuk regangan tarik baja tulangan waktu leleh epsilon Y kita dapat di 0,0019. Lalu untuk jarak antar tulangan ada di 395 mm. Lalu kita masuk ke tinjauan beban eksentris. Untuk SNI 2019 kita menggunakan reduksi 0,65. Yaitu kita mencari P0 dulu. P0 kita dapat di 4984,98 kN. Untuk PN max-nya kita di 3987,9 kN. Nah, nilai tadi kita kalikan dengan faktor reduksi ini didapatkan 3240 kN dan di PN max-nya kita di 2592 kN. Lalu kita masuk ke kondisi beton tekan untuk menentukan C lebih besar dari CB. CB kita didapat
CB sebesar 242 mm. Maka kita gunakan C yang lebih besar daripada CB kita. Maka kita menggunakan C sebesar 300 mm. Oke, kita dapat A di 255, kemudian epsilon 1 kita di 0,00095, yang dimana lebih kecil daripada epsilon Y. Oke, F1 kita dapat di 0,19 kN per mm persegi. Untuk epsilon aksen 2 kita dapat di 0,00245. Kemudian karena tulangan sudah leleh sehingga kita menggunakan FY untuk F2 nya. Kemudian kita menghitung gaya KN kita. T1 kita dapat di 722 kN. Kemudian concrete compressionnya kita di 2438. Kemudian C2 kita di 1444. Lalu kita tambahkan semua, yaitu menjadi 3160 kN. Lalu kita kalikan dengan faktor reduksi kita. Lalu untuk lengannya, lalu kita kalikan gaya ini tadi dengan lengan, nanti dapatkan ini momen. Setelah dapatkan momen, kita jumlah lagi seperti tadi, lalu kita kalikan dengan momen reduksi. Didapat momen nominal kita sebesar 660,96,253 kN/mm. Kemudian reduksinya kita di 393.962 kN/mm. Lalu untuk kondisi balance, kita menggunakan CB yang sama dengan C. Kurang lebih langkahnya seperti tadi. Lalu untuk kondisi tulang tarik, untuk menentukan C lebih besar daripada CB, kita menggunakan C nya kita lebih kecil daripada CB. Kurang lebih sama untuk perhitungannya. Untuk kondisi beban PN, kita dapat P sebesar 21 kN, Q kita di 5575 kN meter persegi. Untuk A kita di 55 mm. F2 kita di 98,562 megapascal. Karena F2 lebih dari 0, maka dipakai F2 sama dengan 0, dan MN momen nominal steelnya kita pakai di 0. Untuk momen nominal konkret kita dapat di 196.331,26 kN/mm. Terus untuk momen nominal steelnya kita 0 tadi. Untuk momen nominal maka dipakai untuk momen nominal konkret tadi. Lalu kita kalikan dengan faktor reduksinya kita 0,65, dan kita dapatkan R sebesar 0,056. Untuk momen reduksi 90% kita dapat momen nominal sebesar 176.698 kN/mm. Kemudian R kita ada di 0,078. Lalu untuk angka tadi kita plotkan ke tabel berikut ini. Lalu kita dapatkan diagram. Untuk diagram sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan SP kolom. SP kolom kita dapat seperti ini. Kurang lebih hampir sama, namun untuk
momen kita itu dari perhitungan Excel lebih besar daripada di SP kolom. Untuk di SP kolom kita pakainya di ACI 31814 untuk unit sistemnya matrix. FC kita tadi 25, lalu FY kita 380. Kemudian kita masuk ke section dengan lebar kita 3450 dan tinggi kita di 450 mm. Lalu untuk bar size nya kita gunakan yang 22 karena diameter kita tadi 22 mm itu di S-Tech 7. Untuk DS nya kita ada di 55 mm, kita masukkan semua 55 mm. Lalu kita masukkan loadnya, setelah kita masukkan loadnya kita dapat diagram seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan diagram dari Excel, namun lebih besar, lebih kecil, maaf. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umbar Setiawati, NIM D100220033. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2 dapat digambarkan seperti ini. Pada gambar diketahui diameter longitudinal sebesar 22 dengan luas 70 mm persegi. Diameter sengkang sebesar 12 mm dengan luas 150 mm persegi. Ukuran kolom 450 x 450 mm persegi. Dengan jumlah tulangan 10 dengan diameter 22. Dan ini merupakan gambar potongan dari soal tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.